ditanyakan kenapa kok berbeda. Jadi analisis ini kesimpulannya baru menghasilkan perbedaan antara PA, PTA dan Mahkamah Agung. Jadi analisisnya dianggap penguji satu itu masih sempit. Nanti masih ada perbaikan lagi, boleh. Siap, Bu. Sebelum dicetak terakhir. Siap. Karena disertasi ini akan di online kan, akan diresikotori di perpustakaan dan dibaca oleh seluruh orang, bahkan tingkat internasional bisa tingkat nasional yang akan membaca. Maka sebaiknya saran-saran penguji tetap diperbaiki sebelum cetak terakhir. Jadi benar yang dikatakan penguji satu itu, kalau Pak Damro itu mengatakannya belum dikata-katai. Nah sekarang supaya mengata-ngatainya itu bisa lebih lengkap, itu juga bertanya. Menurut hasil survei hakim, itu kenapa sih hakim di tingkat PA dan PTA itu tidak berani beristihad seperti di Mahkamah Agung? Itu alasan utamanya apa? Menurut pengamatan Herpin itu yang belum dikata-katai di sini. Menurut Herpin apa? Nanti kalau bisa menjawab itu akan menambah analisanya. Siap. Menurut Herpin apa yang menyebabkan mereka tidak berani beristihad? Tekstual sekali. Menurut Hemat Propendus itu tadi coba menganalisis lebih tajam. Memang yang pertama, kacamata hakim pengadilan agama itu masih normatif. Terus yang kedua, bahwasannya hakim pengadilan agama itu masih, tadi barusan ngobrol sedikit dengan Pak, masih kurang percaya diri dan khawatir putusan itu dibatalkan ketika masuk ke putusan yang lebih tinggi. Nah, alasan itu sebenarnya ada itu penyebab yang membuat kok nggak pede gitu. Jadi hakim kok nggak pede gitu kan. Selain tadi disebut takut membangkang dengan hadis, pasti ada alasan lain. Apa menurut Herpin? Masih ada nggak? Masih ada itu alasan. Ya tadi karena hakim termasuk hakim kelas 2, pengadilan agama kelas 2 itu baru jam terbangnya baru sedikit, Bu Dokter. Jadi mereka masih benar-benar ngambil yang ada di kompilasi hukum Islam. Kalau sudah di Mahkamah Agung jam terbangnya sudah tinggi, dan corak pemikirannya sudah filosofis begitu. Di balik jam terbang itu apa sih? Di balik jam terbang yang sedikit itu apa? Pendidikan, Bro. Pendidikan, benar. Jadi hakim itu perlu sekolah. Ibu amati dia, Fitri itu sebelum sekolah nggak berani dia mengambil kesimpulan khusus itu harus banding antara laki-laki dan perempuan. Sekarang dia berani. Bahwa pengadilan itu membedakan khusus dia. Promosi itu. Benar itu Herpin. Jadi itu yang mau dikata-kata itu jangan takut. Jadi Siap. hakim itu sendiri lupa bahwa kompilasi hukum Islam itu fikih Indonesia. Fikih Indonesia itu yang menciptakan siapa? Para ulama Indonesia. Para ulama Indonesia itu siapa? Orang yang dipengaruhi oleh relasi kuasa pada zamannya, pada zaman Soeharto itu kompilasi lahir. Jadi karena itu fikih, maka bisa fikih itu sebuah pemahaman yang bagian dari syariah. Maka perlu ada doktor hukum Islam itu dalam rangka apa? Mereformasi fikih. Itulah tugas doktor.
Apa masih perlu tuh belajar hukum Islam? Kan udah ada hukum positif. Masih perlu untuk apa? Mereformasi hukum-hukum yang sudah jadul lah, bilang sudah jadul lah itu dipahami tahun berapa oleh siapa, pengaruhnya apa. Jadi hukum itu harus selalu direformasi, itu yang dimaksud progres. Maka hakim di tingkat manapun seharusnya kalau tahu bahwa kompilasi hukum Islam itu adalah sebuah pemahaman pada zamannya dan setiap zaman itu bisa berubah mengikuti, itu namanya kontekstual. Jadi seorang dokter harus bisa ngata-ngatain begitu. Jadi hakim itu kalau masih jam terbangnya sedikit, sekolah gitu loh, biar lari ke hukum keluarganya. Promosi. Itu sebenarnya faktor pendidikan yang membuat orang lebih berwawasan. Kalau sudah berwawasan mampu beristirahat, karena pintu istirahat sudah tidak tertutup. Kata Prof tadi, Hervin kurang menguasai 500 tahun pintu istirahat pernah dianggap ditutup. Itu tahun yang disebut Prof Damra tadi benar, dari abad ke-7 sampai abad ke-13 itu orang Islam mati ketakutan, itu namanya abad tengah. Tapi zaman sekarang pintu istirahat tidak tertutup, makanya kenapa dibeda-bedakan? Harusnya semua hakim itu berani beristihad, karena syariat Islam itu diturunkan pada pertama kali hakikatnya itu untuk kemaslahatan kehidupan kemanusiaan. Boleh dokter ngomong gitu, nyeramahin hakim. Dalam solusinya disarankan itu hakim itu nggak usah beda-beda. Jadi yang menjadi tingkat itu kembali ke hakikat syariah, yang dituju adalah putusan yang maslahat, sehingga harus kontekstual. Nah, kata-kata itu yang belum dikatakan dalam disertasi. Siap. Nah, itu ya. Saya hanya menegaskan lagi penguji pertama dan penguji kedua. Siap. Jadi itulah pergeseran tingkat Mahkamah Agung. Orang bisa naik di tingkat Mahkamah Agung itu faktor apa itu? Faktor apa? Dari PA, PTA bisa dia menaik level jadi hakim Mahkamah Agung itu karena faktor apa? Tentunya ada kriteria kan? Sehingga dia bisa jadi hakim di Mahkamah Agung itu faktornya kira-kira apa? Itu perlu disurvei juga. Syarat jadi hakim di Mahkamah Agung itu apa gitu. Sehingga berani memutuskan sebuah perkara yang lebih progresif. Itu sudah disurvei belum? Itu juga perlu tahu. Jadi supaya hakim itu bisa naik ke Mahkamah Agung itu apa syaratnya itu? Gimana Prof? Ada fit and proper test nih. Ya, apa syarat yang diketahui oleh Prof supaya Pak Alfitri cepat naik nih. Jangan di daerah. Sepengetahuan Prof Pendus itu kalau udah hakim agung itu dia punya tesnya. Jadi nggak mesti dari hakim sebenarnya. Jadi dites setelah lulus sudah 40 tahun bergelut di bidang hukum, terus diadakan diklat di Bogor, tuh diklat untuk jadi hakim agung. Jadi jam terbangnya terus level pendidikannya sudah tentu lebih tinggi ya. Iya. S3 di HK. Jangan salah dulu. Gitu ya. Jadi saya mengantarkan saudara Hervin ini hanya melengkapi apa yang diinginkan oleh penguji utama. Siap. Selain itu
ya selama di tinggi Harvey itu